Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tercurah limpah ke hadapan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya. Semoga kita termasuk kepada pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadithuna la yazalu mausulan an syarh kitab al-adab al-asharah. Pembahasan kita masih berlanjut tentang 10 adab Islami karya Syekh Saleh Al-Utsaimin atau Syekh Saleh ibni Abdullah ibni Hamadin Al-Utsaimin hafizahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadzal bab al-bab al-khamis, bab yang kelima, yakni bab al-adab atau adabun naum, bab tentang adab tidur yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu waffaqahullah, musannif yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau. Beliau mengatakan al-khamis, yang kelima, idza ataita madji'aka fatawadda, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, tempat peristirahatanmu untuk tidur, fatawadda, maka berwudulah, wa nam ala syakkikal ayman, dan tidurlah di atas bagian kananmu, watslu ayatul kursi marratan, dan bacalah surat ataupun surat al-baqarah, yaitu surat al-baqarah yang biasa kita bacakan sebelum tidur. Yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah yaitu membaca ayat kursi, dan ini dibaca dalam satu kali saja. Wajma' kaffaika, dan kumpulkanlah atau padukanlah antara dua tanganmu atau dua telapak tanganmu, waqra fihima, dan bacalah di antara keduanya surat al-ikhlas wal muawwidzatain, yaitu surat al-ikhlas dan juga al-muawwidzatain. Apa itu al-muawwidzatain? Yaitu surat al-falaq dan juga surat an-nas. Wanfuth fihima, dan tiupkanlah di antara keduanya, di antara dua tanganmu, wamsah bihima mastata'ta min jasadika, dan kemudian diusaplah dengan kedua tanganmu itu apa yang engkau bisa usap daripada tubuhmu. Taf'alu dzalika thalathan, dan itu diulang sebanyak 3 kali. Qala syarih waffaqahullah, kemudian asy-syarih beliau Syekh Saleh Al-Utsaimin menyebutkan, dzakara al-musannif waffaqahullah al-adab al-khamis, bab yang kelima atau adab yang kelima, minal adabil asyara, dari adab-adab 10, yaitu adab Islami, wa huwa yata'allaqu bi adabin naum, dan ini yaitu berkaitan tentang adab tidur. Wa fihi 8 masail, dan terdapat 8 masalah, 8 perkara. Fal mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi qawlihi idza ataita madji'aka fatawadda, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka hendaknya engkau berwudu terlebih dahulu. Wal madji' huwa mahallun naum bil lail. Madji' ataupun tempat tidur adalah tempat untuk istirahat, yaitu melakukan hal yaitu tidur di malam hari. Fal mu'tadu kaunun naum lailan, karena yang biasa untuk tidur di sini maksudnya adalah tidur pada kondisi malam hari. Wal arabu idza atlaqatil madji' atau madji', dan orang-orang Arab biasa menyebutkan madji' ataupun madji', turidu bihi mahalan naum, yang dimaksud dengan madji' adalah
yang mereka inginkan, yaitu tempat tidur. Minal lail, yaitu tidurnya ketika kondisi malam hari. Fa innal jari fi adatil Arab, maka yang biasa terjadi di adat orang-orang Arab, annaha ta'wi fi naumil lail ila mawdi'in wahid, bahwasanya hal tersebut adalah tempat untuk beristirahat di malam hari, yaitu tempat untuk tidur, karena hal tersebut adalah tempat yang satu. Wa amma fi naumin nahar, berbeda dengan kondisinya ketika tidurnya di siang hari ataupun disebut dengan qailulah dan sebagainya. Fa innahum la yalzimuna mawdi'an wahidan. Jadi kalau tidurnya siang hari, maka mereka tidak membiasakan hal tersebut di satu tempat ataupun di tempat yang satu. Kalau tidur di malam hari, maka tentu adalah tempat tidur yang biasa mereka tidur, contohnya di rumah A, maka di kamar A dia akan melakukan tidur di tempat tidur tersebut secara terus-menerus. Adapun kondisi siang hari, maka itu adalah berbeda-beda tempatnya. فإنهم يسمعون في ابتغاء معاشهم وحوائجهم فإنهم يسعون معذرة عفوا ليس يسمعون akan tetapi يسعون, maka mereka berusaha untuk mencari, yaitu daripada kehidupan mereka dan juga kebutuhan mereka, itulah kondisi pada siang hari. Fayanamuna taratan fin nahar, maka terkadang mereka tidur di kondisi siang hari ketika mereka telah melakukan pekerjaan fi talabi tilkal hawaij, setelah mendapatkan kebutuhan tersebut, fi tijaratin aw ra'yin, baik di perdagangan ataupun di pengembalaan. Wa taratan yarji'una ila daurihim, dan terkadang mereka juga kembali kepada daur ataupun tempat peristirahatan mereka, yang mungkin tempatnya apartemen, maka di lantai-lantai tertentu. Fala yastakiruna bi mahalli mawdi'il lail, maka mereka tidak melakukan tempat yang berdiri ataupun tempat yang itu saja. Bi mahalli mawdi'il lail, itu kalau kondisinya siang hari. Adapun kondisi malam hari, maka mereka tetap tidurnya adalah di satu tempat. Lianna madji'al lail mahallu thiqalin naum adatan, karena tempat tidur yang dilakukan tidur pada malam hari adalah itu tempat kondisi di mana tidur itu merupakan tidur yang sangat berat luar biasa, dan itu merupakan kebiasaan seseorang. Tidak ada kita ketahui bahwasanya orang bekerjanya ini menyelisih daripada yang mu'tad ataupun kebiasaan, karena kebiasaan manusia adalah mereka, dan ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam hari untuk istirahat dan juga siang hari untuk yaitu bekerja ataupun mencari rizki Allah Subhanahu wa taala dan juga kehidupan. Maka sudah menjadi kebiasaan bahwasanya malam hari adalah peristirahatan dan siang hari adalah untuk bekerja, kecuali bagi mereka yang memang bukan membiasakan hal tersebut ataupun bukan masuk dalam kondisi yang biasa ini, yaitu mereka yang bekerjanya shiftnya itu shift yang malam. Wal wudu idza utliqa yuradu bihi al wudu asy-syar'i al ma'mur bihi 'inda salati wa ghairiha, dan wudu yang disebutkan, yang dimaksudkan adalah wudu yang syar'i, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ketika salat dan juga selain salat, yaitu ketika salat, ketika baca Quran, ataupun ketika kita masuk ke masjid dan sebagainya, ataupun ketika kita hendak berdoa, berzikir dan sebagainya. Fa idza ta'ahaduna mawdi'a naumih, jika seorang di antara kita yaitu mendatangi tempat tidurnya minal lail, dari malam hari, umira bi an yatawadda wudu'ahu lis-shalah, maka dia diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu, wudunya untuk salat, qabla naumihi lailan, sebelum tidur malamnya. Li ikhtisas ismil madji' 'inda al-arab, karena kekhususan nama madji' ataupun tempat tidur bagi orang-orang Arab, bil maqami alladhi yunamu fihi lailan, yaitu madji' bagi orang-orang Arab adalah tempat yang dimana seseorang tidur di tempat tersebut dalam kondisi malam hari. Wal mas'alatu tsaniyah, adapun perkara yang kedua, fi qawlihi wa nam 'ala syaqqikal ayman, dan tidurlah di atas badanmu yang kanan, ala jambikal ayman, ataupun di atas
kondisi kananmu ketika engkau tidur, min jasadika dari badanmu ataupun jasadmu. Bi an yakuna muwaliyan lil ardi, yaitu agar ia menghadap kepada tanah ataupun teras dan sebagainya, ataupun kasur dan dia menghadap ke kanan. Fatatrahu nafsaka 'alaiha 'ala jambikal ayman, maka engkau meletakkan dirimu di atas bumi tersebut ataupun kasur tersebut ataupun matras dan sebagainya, dan engkau menghadap ke kanan dan engkau melakukan hal tersebut. Wal mas'alatu tsalitsah, dan perkara yang ketiga, fi qaulihi watslu ayatul kursi marratan, dan bacalah setelah itu ayat kursi satu kali saja. Wa hiya qauluhu ta'ala fi surat al-Baqarah, tercantum dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa summiyat hadhihi al-ayah ayatul kursi, dan dinamakan ayat ini adalah ayat kursi linfiradiha bi dzikril kursil ilahi, karena ini kekhususan penyebutan kursi untuk Allah Subhanahu wa taala. Falam yaqa dzikrul kursil ilahi fil Qur'ani illa fi hadhihi al-ayah, dan belum terdapat dalam Al-Quran tentang yaitu penyebutan Al-Kursi Al-Ilahi, yaitu kursi Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali di ayat tersebut yang tercantum dalam surah Al-Baqarah. Wat tilawah huna al-qiraah, dan dimaksud dengan tilawah adalah yaitu al-qiraah bacaan. Fa aslu tilawah, maka asli tilawah al-itba', yaitu mengikuti, wa tatanawwa'u ma'aniha bihasbi mawaqi'iha, dan makna itba' sendiri itu tentu memiliki banyak makna tergantung daripada jumlah ataupun apa yang akan disampaikan oleh orang tersebut, minal kalam, yaitu daripada perkataannya. Wa minha tilawatul Qur'an, di antaranya adalah tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, ay qira'atuhu au qira'atuhu bi itba'i ba'dhihi ba'dha, yaitu membaca sebagiannya dengan sebagian yang lain, itu adalah tilawatul Qur'an. Wal mas'alatul rabi'ah, perkara yang keempat, fi qaulihi ta'ala atau fi qaulihi ya, dan masalah yang keempat adalah perkataan musannif, perkataan Syekh Salih Al-Utsaimin, wajma' kaffaika, dan kumpulkanlah dua telapak tanganmu, wa huma batinal yad, yaitu dua telapak tangan, fa kullu yadin laha kafun hiya batinuha, dan setiap tangan yang memiliki kaf, yaitu telapak tangan, maka dia disebut dengan telapak tangan tersebut. Ada punggungnya dan juga ada telapak tangan. Yang punggung adalah bagian belakang, kemudian yang telapak tangan adalah bagian depan. Fa yajma'uhuma madmumataini ka hay'ati du'a, kemudian hendaknya dia mengumpulkan kedua telapak tangan tersebut seperti layaknya sedang berdoa, yaitu mengangkat tangan seperti ini. Bi an yusuffa ihdahuma janbal ukhra, kemudian diratakan antara yang kanan dengan yang kiri, disifati yang kanan dan yang kiri adalah dengan posisi yang sama. Fatakunani multasiqaini hidza'a ba'dihima, maka menjadi posisi yang sama antara yang kanan dengan yang kiri, seperti kondisi ketika ia sedang berdoa. Wal mas'alatul khamisah, kemudian masalah yang kelima, fi qaulihi waqra' fihi ma surat al-ikhlas wal mu'awwidhatain, setelah membaca ayat kursi, kemudian juga setelah dia menggabungkan kedua tangannya ataupun telapak tangannya, kemudian membaca ayat kursi, kemudian ditambahkan dengan membaca yaitu al-mu'awwidhatain, sebelumnya adalah surat al-ikhlas. Surat al-ikhlas ditambah dengan mu'awwidhatain, kemudian ia baca surat tersebut ataupun tiga surat tersebut, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir ayat, wal mu'awwidhatan adalah Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas juga sampai selesai. Dan
pernah dikatakan oleh Syekh kami, beliau menukil daripada perkataan para ulama, bahwasanya juga ada al-qalaqilul arba'. Beliau menyebutkan al-qalaqil al-arba'. Kalau tadi al-mu'awwidhatain adalah dua surat yang dengan dua surat tersebut seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Kemudian Syekh Wahid Ibn Abdussalam Bali merupakan ulama Mesir yang kami pernah menuntut ilmu kepada beliau sekitar 2 tahunan. Beliau pernah mengatakan al-qalaqilul arba'ada, yaitu 4 qalaqil yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang dimulai dengan perkataan qul ataupun perkataan katakanlah, yaitu yang pertama adalah qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul ya ayyuhal kafirun. Itu disebut dengan 4 qul ataupun 4 perkataan, yaitu qalaqil al-arba'. Kemudian masalah yang keenam, fi qawlihi wanfuth fihima, kemudian tiup di antara dua telapak tanganmu, ay fi kaffaika al-majmu'ataini yang tadi disebutkan. Wan nafthu, meniup di sini maksudnya adalah nafkhun ma'ariqin latifah, yaitu dia hembuskan, dia tiupkan dengan sedikit keluarnya daripada riq ataupun ludah, air ludah. Fa yakunul hawa al-mundafi' min al-fami mashuban bi riqin latifatin minhu, maka yang keluar daripada hawa ataupun udara yang keluar daripada mulutnya itu dibarengi dengan keluarnya daripada ludah yang sedikit. Itu disebut dengan an-nafth. Wal mas'alatu sabi'ah, adapun yang ketujuh, fi qawlihi wamsah bihima mastata'ta min jasadik, maka dibasuh ataupun diberikan yang setelah didoakan tadi, yaitu kepada jasadmu yang engkau bisa lakukan. Wal mashu wal imrar, dan yang dimaksud dengan masah adalah imrar, yaitu hendaknya tangan kita yang telah tadi kita doakan itu kita seperti membalur daripada minyak dan sebagainya, apa yang bisa kita jangkau daripada tubuh kita. Fa idza qara'a as-suwar ats-tsalath, maka setelah dia membaca 3 surat tersebut kemudian dia tiupkan di kedua telapak tangannya, maka dia masaha bi kaffaihi mastata'a min jasadi, maka dia mulai dengan yaitu memberikan masah ataupun pembaluran tadi kepada seluruh jasadnya yang ia bisa jangkau. Ma yasilu ilaihi adatan duna takalluf, yang itu biasa dilakukan dan tanpa harus takalluf ataupun berlebih-lebihan dan melebih-lebihkan. Alal halil lati huwa 'alaiha min al-imtidad, yang hal itu adalah hal yang menjadi kebiasaan dan ditambah dengan yang secukupnya. Fal mumtaddu ala dhahrihi 'inda iradati naumi idza jama'a kaffaihi, maka yang mumtad, yang biasa ataupun yang lebih, itu adalah di belakang punggungnya ketika dia menginginkan untuk tidur, kemudian dia kumpulkan kedua telapak tangannya tersebut, kemudian membaca, kemudian dia hembuskan atau tiupkan, thumma aradal masah, kemudian dia menginginkan untuk daripada membalur ataupun memegang seluruh tubuhnya. Balagha fil mashi fi ma yanaluhu biyadihi adatan min jasadi, kemudian melebihkan dalam masah apa yang dianggap biasa saja dan dianggap menjadi hal yang sudah ada. Walam yatakallaf ma yab'udu anhu adatan, jangan sampai ia berlebihan sehingga ia menjangkau apa yang sulit untuk dijangkau dalam dirinya. Faminal khata'il waqi'ah, karena yang kesalahan seorang mungkin pernah melakukannya ataupun biasa melakukannya adalah raddu syai'in minal jasad ibtigha'a mashihi, dia cari-cari seluruh anggota tubuhnya kemudian dia coba untuk daripada memegangnya.
fa inna minan nas man yaruddu rijlaihi thaniyan laha hatta yamsahu qadamah. Maka dari sebagian manusia ada juga yang menjulurkan kakinya atau mencari-cari kakinya dengan 2 kali, kemudian sampai dia memegang daripada kakinya. Tsumma yaf'alu biyadihi al-ukhra mithal dzalik. Kemudian juga dengan tangan kirinya, tangan yang lainnya ataupun tangan kanannya ia lakukan hal tersebut. Wa yubalighu fi imrari kaffaihi, dan ia berlebihan dalam melakukan hal tersebut dengan kedua tangannya ataupun kedua telapak tangannya kepada seluruh jasadnya. Wa hadza mukhalifun lil warid fil hadits. Dan ini tentu berselisih dengan apa yang disampaikan atau disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inal warida fil hadits an yumsaha bihima mastata'a min jasadi. Karena yang tercantum disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya ia masah ataupun ia imrar ataupun ia pegang dan juga ia balur itu yang ia bisa jangkau saja dalam dirinya tersebut, dalam jasadnya tersebut. Ay ma yasilu ilaihi adatan duna takalluf. Wal mas'alatu tsaminah fi qawlihi taf'alu dzalika thalatha. Dan masalah yang ke-8, perkara yang ke-8 adalah yaitu dia melakukan hal tersebut dengan 3 kali. Ay tukarriru al-qira'ah. Maka dia mengulangi hal tersebut yaitu sebanyak 3 kali. Dia mulai dengan bacaannya lagi, kemudian dia tiupkan kembali, kemudian dia sentuh kembali. Wal masah maratan ba'da marrah. Kemudian disentuh setelah dia sentuh. Fataqra'u tsumma tanfuth tsumma tamsah. Maka dia baca lagi, kemudian dia tiupkan, kemudian dia pegang lagi, dia sentuh lagi anggota tubuhnya. Fadhi wahidah, ini adalah 1 kali. Tsumma taqra'u tsumma tanfuth tsumma tamsah, ini yang kedua kali. Tsumma taqra'u tsumma tanfuth tsumma tamsah, ini yang ketiga kali. Maka setelah 3 kali itu adalah sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya adalah dia dekatkan kedua telapak tangan dia berjajaran, secara berjajar, kemudian dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia tiupkan ke dua telapak tangan tersebut, kemudian dia balur ataupun dia pegang dan dia lakukan hal tersebut kepada jasad yang bisa ia jangkau tersebut. Kemudian dilakukan lagi sampai 3 kali. Wa nafsu bihaula'i suwar ats-tsalath lahu maqaman. Dan meniup dengan 3 surat tersebut itu ada 2 maqam. Ahaduhuma an-nafsu biha 'inda an-naum. Itu dilakukan ketika kondisi hendak tidur. Dan ini yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang kedua, an-nafsu biha 'indal marad. Dilakukan hal tersebut ketika kondisi sedang sakit, baik ala nafsihi, terhadap dirinya, atau ala ghairihi, atau kepada orang lain. Fayaqra, kemudian dia baca, thumma yanfuth, kemudian dia tiupkan, thumma yamsah, kemudian dia pegang kepada anggota tubuhnya, dan dilakukan secara 3 kali. Tsabata hadza fi sahih min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Demikian, wallahu ta'ala ala wa alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.